selamat siang Ananda. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini masih mengenai materi kita matriks, yaitu penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Nah, sebelum masuk ke penjumlahan dan pengurangan antar matriks, kita akan mempelajari terlebih dahulu transpose matriks. Baiklah, jadi transpose matriks itu pengertiannya adalah perubahan posisi elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolom matriks. Jadi baris matriks menjadi kolom matriks. Nah, kemudian untuk menuliskan matriks itu ada cara atau ketentuannya. Jadi untuk menuliskan matriks itu dibuat menjadi A pangkat T atau A pangkat T kecil atau A pangkat T besar. Nah, ini dibacanya A transpose atau transpose matriks A. Perlu diingat ya, bacanya tidak boleh A pangkat T, tapi A transpose atau transpose matriks A. Nah, selanjutnya, jika ada ordo matriks, misalnya ada matriks A, itu ordonya M kali N, maka nanti A transposnya atau transpose matriksnya menjadi N kali M. Jadi maksudnya kalau M itu kan baris, M itu kolom, maka kalau ditransferkan yang M itu jadi baris, yang N-nya jadi kolom. Ya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Jadi di sini ada matriks A, di mana matriks A ini berupa matriks baris. Kemudian A transposnya atau transfer matriks A-nya berubah menjadi kolom. Dituliskannya jadi ke bawah 3, 5, 2 ya. Ini yang dari 3, 5, 2 ke samping menjadi ke bawah. Kemudian contoh selanjutnya ada matriks B. Matriks B itu yaitu 2, 3, 7, min negatif 1, 0, 5 ya. Kemudian B transposnya atau matriks transpose matriks B-nya menjadi yang baris ini, baris yang pertama itu menjadi kolom pertama. Nih baris pertama ya, 2, 3, 7 itu jadi kolom pertama, 2, 3, 7 ke bawah. Nah, kemudian baris yang kedua itu menjadi kolom kedua. Nah, seperti ini. Nah, ini ordo matriksnya adalah 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom. Ini menjadi 3 baris, 2 kolom. Ya, baiklah, itu dia. Oke, baik, kita lanjutkan ke penjumlahan dan selisih antar matriks. Jadi sebenarnya untuk penjumlahan dan selisih atau pengurangan antar matriks ini dia caranya gampang. Kita hanya perlu memperhatikan posisi elemen dalam matriksnya. Jadi kalau seandainya dia dijumlahkan, perhatikan posisinya. Misalnya dia di baris pertama dengan baris pertama kolom pertama, maka nanti dia dijumlahkan juga dengan matriks yang lain yang posisinya sama, yaitu baris pertama dan kolom pertama. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangi matriks itu dia mempunyai ketentuan tersendiri, yaitu ordo matriksnya harus sama. Jadi kalau kita menjumlahkan 2 atau 3 atau lebih berapa matriks, itu ordo matriksnya harus sama. Nah, baik. Langsung saja Ibu masuk ke contoh. Ingat ya, kalau dia ordonya tidak sama, misalkan ordo pertamanya itu ordo dari matriks yang pertama 2, kemudian ada ordo yang kedua itu matriksnya 3 kali 3,
maka itu tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi dia harus sama. Kalau sama-sama matriknya ordonya 2 kali 2, maka nanti dijumlahkan dia atau dikurangi dengan matrik yang juga 2 kali 2. Nah, baik, kita masuk ke contoh. Di sini contohnya Ibu buat ada matrik, yaitu matrik 2, 1, 5, 3 ditambah dengan matrik 1, 2, 0, 3, kemudian dikurang dengan 0, 3, 2, negatif 1. Nah, jadi Ibu langsung menggabungkan penjumlahan dan pengurangan di sini karena dia tidak terlalu susah ya. Nah, baiklah, kita perhatikan dulu di sini, perhatikan posisi yang matriknya yang elemen matriknya berada di kolom pertama baris pertama ya. Jadi untuk yang matrik yang pertama ini dia posisinya pertama, matrik yang kedua juga yang posisi yang pertama ada 1, dan matrik ketiga itu ada posisinya 0 ya, itu yang posisinya sama. Kemudian nanti kita tuliskan yang posisinya sama ini menjadi hasilnya diletakkan juga di posisi pertama, baris pertama, kolom pertama ya, letaknya sama. Kalau dia di awalnya posisinya elemennya baris pertama kolom pertama, maka letakkan di posisi yang sama. Itu 2, karena ini tambah, operasinya tambah, langsung aja itu 1, kemudian dikurang dengan 0. Nah, selanjutnya perhatikan yang baris pertama kolom kedua. Ya, itu kita tandai dulu baris yang pertama kolom kedua. Nah, kemudian kita tuliskan kembali di baris pertama kolom kedua juga. 1 ditambah dengan 2, kemudian dikurang dengan 3. Lalu kita tutup tanda matriknya ya. Kemudian perhatikan lagi baris kedua kolom ke pertama. Itu ada 5, kemudian ada 0, kemudian ada 2. Jadi 5-nya kita tambah 0 dikurang dengan 2. Terus yang terakhir itu yang baris kedua kolom kedua itu ada 3, kemudian 3 ada negatif 1. Nah, kita tuliskan 3 tambah 3 dikurang negatif 1. Nah, baru kita bisa jumlahkan keseluruhannya, operasinya. Jadi dijumlahkannya, perhatikan posisi-posisinya. Nah, itu nggak masalah kalau Ibu kan Ibu warna-warnain di sini, itu untuk memperjelas saja biar kalian paham. Tapi kalau seandainya kalian mengerjakan latihan, itu tidak perlu pakai tanda-tanda seperti ini. Ya, jadi ingat posisinya ya, sesuaikan. Kalau di baris pertama kolom pertama, maka nanti posisinya di situ juga. Nah, selanjutnya 2 tambah 1 kurang 0 jadi 3. Kemudian 1 tambah 2 3 kurang 3 0. Terus 5 tambah 0 5 kurang 2 3. Selanjutnya 3 tambah 3 6 negatif ke sini. Perhatikan negatif kali negatif itu jadinya positif ya. 3 tambah 3 6 tambah 1 jadinya, ini negatif kali negatif positif 1 jadinya. Jadi 7. Nah, oke, itu dia caranya, gampang kan? Nah, oke. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya, di mana contoh ini menggabungkan pembelajaran Ananda mengenai matriks dari awal. Jadi kan sebelumnya Ananda sudah mempelajari mengenai kesamaan dua matriks. Nah, di sini ada soal di mana soal ini itu menggabungkan kesamaan dua matriks, kemudian juga transform matriks dan penjumlahan matriks. Nah, perhatikan di sini ada matriks A, B, dan C, di mana soalnya adalah jika A ditambah dengan B, transport itu sama dengan C, dengan di dalam matriksnya itu ada A, B, C, D. Nah, dengan nanti B-nya ditransferkan, maka kita harus mencari nilai D. Jadi cara menjawabnya, ya, lihat di situ kan ada B transpose ya. Kita transposkan terlebih dahulu matrik B-nya. Jadi di sini kita buat dulu, tulis dulu matrik B-nya. B-nya itu ada A dikurang 1, 0, negatif C, D. Kemudian kita buat B transposnya.
Ingat ya, transpose tadi baris jadi kolom. Yang barisnya yang atas ini baris pertama, itu jadi kolom pertama. A kurang 1, terus yang ke bawah lagi jadi negatif C. Kemudian sudah kita tuliskan selanjutnya. Nah, kemudian kita buat A1, kita tuliskan kembali transpose A-nya, yaitu 1 A tambah B, B dan C. Kemudian transpose matriknya di situ A dikurang 1, negatif C, 0 dan D. Kemudian selanjutnya sama dengan C-nya, transpose matriks C-nya yaitu 1 0 1 1 ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu yang di ruas kiri ya. Dijumlahkan terlebih dahulu berarti nanti yang 1 ditambah dengan ini baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan baris pertama dan kolom pertama, yaitu tambah dengan kita kurungkan dulu A kurang 1. Kemudian baris kedua sama-sama baris pertama dengan kolom kedua, A tambah B ditambah dengan negatif C, kemudian B tambah 0 dan kemudian C tambah D. Itu sama dengan 1 0 1 1. Nah, selanjutnya itu kita lepas kurungnya ya, perkalian tanda di situ. Berarti itu jadinya 1 positif kali positif A, kemudian positif kali negatif 1 jadi negatif 1 ya. Yang selanjutnya itu A tambah B tambah C. Yang di bawah B tambah 0 itu B, kemudian C tambah D-nya tetap sama dengan 1 0 1 1. Nah, kita 1 tambah A kurang 1, 1 kurang 1 0, berarti tinggal A. Kemudian ini A tambah B kurang C, ini B, C tambah D sama dengan 1 0 1 1. Nah, dari sini kan dia kesamaan dua matrik, berarti posisinya yang sama tuh nilainya sama berarti ya. Nah, A-nya berarti itu sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1. Kita langsung dapat A-nya 1 ya. Jadi A-nya sama dengan 1 ya. Terus selanjutnya B sama dengan 1, posisinya sama, B sama dengan 1. Nah, dari sini kita sudah punya A dan B diketahui. Nah, kita lihat yang ada A dan B-nya itu A tambah B kurang C. Berarti A tambah B kurang C sama dengan 0 ya. Berarti masukkan atau substitusikan nilai-nilai A dan B-nya. 1 tambah 1 kurang C sama dengan 0. Jadi 2 kurang C sama dengan 0. Negatif C sama dengan negatif 0 kurang 2 ya. Negatif C sama dengan negatif 2. Kita kalikan dengan negatif 1 keseluruhannya. Kiri dan kanan kita kalikan negatif 1. Jadi C-nya sama dengan 2. Kita dapat C-nya 2. Nah, sudah dapat C-nya. Selanjutnya C tambah D. Berarti C tambah D sama dengan 1. C-nya tadi 2 ya, 2 tambah D sama dengan 1, berarti D-nya sama dengan 1 kurang 2 ya, tinggal ruas. Terus D sama dengan negatif 1. Nah, kita peroleh D sama dengan negatif 1 ya. Nah, oke baiklah. Ini dia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Anda pelajari dapat bermanfaat. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada video pembelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih untuk Ananda yang masih menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Dan jangan lupa dikumpulkan tugas catatan serta latihannya. Yang masih belum mengerjakan tolong dilengkapi ya. Oke, Ibu akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.